Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia. Karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun bahasa dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya bahasa yang dapat memahami maksud dan tujuan orang lain berbahasa atau berbicara. Apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan. Untuk itu, keseragaman berbahasa sangatlah penting supaya komunikasi berjalan lancar. Keseragaman bahasa dalam pelayanan kesehatan sangatlah penting. Jenis pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari lingkup yang sederhana sampai yang luas cakupannya. Pelayanan kesehatan diberikan mulai dari lingkup personal, keluarga, dan yang berada di lingkup masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam masyarakat dapat meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, kelompok-kelompok masyarakat, atau komunitas dan rumah sakit. Komunikasi merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Dalam komunikasi, faktor yang sangat berpengaruh adalah bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan kesamaan jenis bahasa yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia lebih ditekankan penggunaannya daripada bahasa daerah. Hal ini dilakukan oleh perawat agar klien memahami bahasa yang perawat gunakan. Namun, sebagai seorang perawat harus tetap menghormati bahasa yang digunakan kliennya. Adapun manfaat dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan adalah yang pertama, yaitu mengurangi hambatan dalam berkomunikasi antara pasien dan perawat, memberikan kemudahan bagi pelayan kesehatan khususnya perawat dalam memberikan intervensi kepada kliennya, memudahkan klien dan perawat dalam berkomunikasi, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang mudah dimengerti oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, sehingga pelayanan keperawatan mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, serta perawat akan lebih mudah dalam menerapkan komunikasi terapeutik kepada klien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif merupakan aspek penting dalam menghadapi klien, terutama ketika perbedaan bahasa menciptakan hambatan antara perawat dan klien. Perbedaan bahasa antara perawat dan klien harus diatasi oleh orang ketiga agar pesan yang disampaikan oleh perawat dapat diterima oleh klien tanpa salah mengartikan makna. Jika terjadi kesalahpahaman, dapat dikatakan bahwa komunikasi antara keduanya tidak berjalan baik. Komunikasi yang tidak memadai dengan klien tidak hanya menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang tragis. Oleh karena itu, kesamaan bahasa sangat diperlukan dalam hal ini, dan seorang perawat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman.